sedang berada di Jalan Pramuka ini, di tempat penjual es kelapa. Mampir dulu. Murah meriah es kelapanya di sini. Mari mendekat. Mari mendekat sambil santai-santai menikmati angin sepoi-sepoi. Kembali berjumpa di tempat kediaman Bapak Nehemia dan Ibu Ruth malam ini. Ibu Rahel, iya. Kebetulan dalam beberapa bulan yang lalu, ketika saya sedang berjalan di jalan itu, ya tiba-tibalah saya tergerak hati mampir gitu di tempat usaha jualan es kelapa itu di warung tempat ibu ini di Jalan Pramuka di samping Gang Siaga itu. Saya mampir untuk meminum es kelapa lah, santai-santai duduk-duduk di sana itu sambil kenalan, ngobrol-ngobrol. Puji Tuhan, alhamdulillah. Sore ini tadi menjelang malam ini kembali kami bertemu di sini ini bersama rekan ini juga. Jadi rekan ini juga ya kebetulan juga kenal baik sama kedua pasangan suami istri ini. Bagaimana ya kabarnya Ibu Rahel ini bersama Bapak Nehemia ini? Cobalah kita kunjungan ke sana mencari tahu kabarnya. Sebab lalulah hari ini kami ya ada di tempat ini nih, sharing-sharing, bincang-bincang. Kita ingin mendengar lah ya sharing dari Bapak Nehemia dan Ibu Rahel ini. Bagaimana sih sehingga memiliki tempat tinggal, sementara kan hanya memiliki usaha jualan kecil-kecilan ini di Jalan Pramuka itu di samping Gang Siaga itu. Mungkin nanti Bapak Nehemia bisa sharing, berbagi cerita kepada kita semua ini untuk menguatkan, menginspirasi kita saat ini. Mungkin ada banyak hal yang perlu kita contohi ya dari kedua pasangan suami istri ini. Bagaimana perjuangan Bapak dan Ibu dalam berkarya, berjuang. Walaupun terlihat kecil-kecilan dari hal yang sederhana, sehingga bisa memiliki tempat tinggal, mungkin anak-anak bisa sekolah. Ya, bolehlah Pak menceritakan pengalaman Bapak ini. Usaha apa saja sih Bapak yang pernah dikerjakan, dilakukan selain jualan kelapa? Mungkin Bapak boleh berbagi kepada kami. Silakan Bapak. Ya, pada awalnya kami datang ke Banjar ini ya, pertama ya bekerja di proyek dulu. Setelah kami mendapatkan modal sedikit, kami pergi ke Banjar. Terus kami mengontrak kios kecil-kecilan di Pasar Ayani, berjualan telur. Setelah berjualan telur berapa tahun, kami terus berjualan telur dan dapat membeli kios di Pasar Ayani pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga kami juga rumah masih mengontrak. Akan tetapi kami percaya bisa membeli kios 2 buah. Amin. Setelah itu kami pindah di Pasar Ayani dalam, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya.
ternyata jualan di dalam itu tidak seramai yang di pasar di luar. Akan tetapi Tuhan berkehendak lain. Amin. Terus pada waktu itu ada musim bunga, begitu ramainya jualan bunga. Disitulah kami berjualan bunga dan mengirim. Dari situlah kami mulai kami berani mengambil dan mengkredit rumah Oh ini. iya. Nah, karena kami percaya kami sanggup, karena bunga itu begitu boomingnya. Padahal kami pada waktu sebelum musim bunga itu kami hanya punya uang sedikit, benar sedikit sekali Iya. untuk modal. Tetapi percaya kami akhirnya kami dapat Amin. mengambil rumah ini Iya. dengan walaupun dengan kredit, tapi jangka waktunya hanya 6 tahun saja. Terus Iya. setelah musim bunga itu habis berganti, kami juga apa yang harus kami lakukan? Tiba-tiba ada kemanakan berjualan pisang keju, kami pun diajari berjualan pisang keju dan kami mengikutinya. Seterusnya begitu ramainya kami berjualan pisang keju pada waktu itu, luar biasa. Sambil orang Sambil membantu. masih sanggup lagi kami membayar membantu untuk bekerja di pisang keju itu. Karyawan, ada karyawan itu, jadi menggaji karyawan ya saat Menggaji itu. karyawan. Masih sanggup lagi kami, saking ramainya pada waktu itu. Akan tetapi berjalan beberapa tahun, kami juga karena pendapatan agak berkurang, jadi kami beralih profesi lagi, Iya. mencari apa yang harus kami jual. Dan ternyata buka hati kami, berjualanlah kami es Es tebu. tebu. Iya. Berjualan es tebu, begitu es tebu lumayan penghasilannya, dan kami terus berjualan es tebu. Iya. Bahkan kami membeli 2 mesin es tebu pada waktu itu. Dan pada waktu itu waktunya berjalan dan kami pikirkan karena pendapatan es tebu berkurang, saya rasa, dan akhirnya kami beralih mencoba-coba kelapa muda. Iya. Dan akhirnya rupanya rezeki kami lah kelapa muda ini, sampai berjalan terus sampai sekarang sekitar 8 tahunan ada. Puji Tuhan, alhamdulillah. Dan sekarang sampai sekarang kami masih berjualan. Kalau saya percaya itu karena semua anugerah Amin, Tuhan. amin. Karena kami percaya, karena kalau kita berpikir secara akal sehat, rasanya kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Betul. Tapi karena begitu besar anugerah Tuhan kepada keluarga kami, makanya kami masih ada pada sekarang, pada saat ini. Bapak ini memiliki prinsip ya dalam bekerja, dalam berkarya itu tidak pernah mengenal lelah. Artinya selalu terus mencoba dan terus mencoba. Gagal bangkit. Jadi ya terus melangkah, mencari tahu begitu usaha apa lagi yang mungkin bisa harus kami kerjakan untuk memperbaiki kehidupan, memperbaiki ekonomi tuh ya. Jadi ya tetap semangat, terus berjuang Pak. Jangan pernah menyerah. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Pasti Tuhan membuka jalan keluar. Rezeki itu ketika kita selalu mengucap syukur, mengerjakannya dari hal yang sederhana, hal yang terkecil sekalipun, kita selalu mengucap syukur, pasti Tuhan menyediakan dan mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan di dalam keluarga, rumah tangga kita. Iya Pak ya? Iya. Baiklah. Ibu, bagaimana Ibu ini pengalamannya Ibu dalam berusaha ini, berjualan kecil-kecilan ini Bu? Banyak suka duka ya Bu? Banyak benar suka duka, tapi ketika kita
melaluinya dengan penuh syukur sama Tuhan, pasti bisa kita lalui karena bersama dengan Tuhan. Dan saya melihat perjalanan hidup kami bersama Tuhan ketika kami belum punya apa-apa, ketika rumah masih ngontrak dulu, tapi ketika ada niat kami untuk percaya sama Tuhan bahwa Amin. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami berani mengambil rumah sehingga sampai selesai bulanan rumah ini selama 6 tahun sekali betul, nggak pernah terlambat untuk bayar bulanannya. Iya. Semua karena kasih kemurahan Tuhan, dan anak-anak juga semuanya bisa tersekolahkan, dan kebutuhan sehari-hari juga Tuhan tolong. Tuhan nggak permalukan kami, Tuhan terus mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami, karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan di atas segalanya, maka Tuhanlah yang bekerja sehingga anak Tuhan tidak dipermalukan. Amin, amin, amin. Iya, itulah iman ibu ya di hadapan Tuhan itu, sehingga Tuhan mendengar, Tuhan tidak meninggalkan setiap orang yang berharap dan selalu mengandalkan bahwa kuasa Tuhan lebih besar di dalam keluarga, di tengah-tengah usaha pekerjaan kita. Tuhan tuh pasti membuka jalan keluar, walaupun kita melewati setiap ujian, proses itu, supaya apa? Kita semakin hari terus mengandalkan Tuhan, tidak menjadi menyerah, tidak menjadi putus asa. Ya Bu, tetap semangat menjadi seorang ibu sebagai penopang, mendukung kepala keluarga, sebagai imam di dalam keluarga, dan bersatu hati, bergandengan tangan, berdoa dengan iman di hadapan Tuhan. Tuhan pasti membuka, memberikan kekuatan. Kalaupun juga kita di tengah keluarga, rumah tangga, mungkin ada banyak juga proses yang terlihatnya kita alami itu sangat menyakitkan, perjalanan hidup. Namun semua itu Tuhan punya rencana yang indah di tengah keluarga ibu dan bapak, dan juga anak-anak, apapun yang dibutuhkan hari ini, mungkin untuk biaya sekolah, kuliah, bekerja, atau mungkin ada banyak hal lain, dana, biaya, mungkin masih membutuhkan biaya untuk buka usaha kelapa yang saat ini sedang dikerjakan, Bu ya, yang di Jalan Pramuka ini. Iya. Selain usaha kelapa, masih ada sampingan lain, Ibu? Nggak ada sih, Nggak cuman itu aja khusus Itu ini. aja. Tapi kita percaya dengan usaha yang satu ini pun Tuhan akan jadikan menjadi usaha yang besar dan luar biasa. Amin. Saya percaya Amin. Tuhan akan tambah-tambahkan pelanggan-pelanggan, Amin. baik partai maupun eceran yang Amin. lebih lagi, sehingga kesibukan kami luar biasa. Amin, amin. Tapi jangan pula karena kesibukan berjualan lupa dengan Tuhan. Tidak. Makanya yang dikatakan itu Ibu, dimanapun kita berada, di tempat warung pun, sedang bekerja pun kita, ketika kita kerjakan dan lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itulah yang dikatakan ibadah. Itulah yang dikatakan kita selalu mengingat Tuhan, mengandalkan Tuhan, walaupun kita sedang di tempat pekerjaan. Nah, karena di tempat pekerjaan pun bagaimana kita menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam. Justru di tempat pekerjaan ibu sedang menjual kelapa itu kita dipertemukan dengan banyaknya karakter, banyaknya konsumen, banyaknya orang yang datang berkunjung ke sana. Jadi mereka datang bukan hanya sekedar untuk membeli saja, duduk di sana membeli, tetapi bagaimana orang yang datang di sana bisa menikmati, merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran Bapak dan Ibu. Sehingga mereka merasa nyaman di sana. Selain mungkin es kelapanya nyaman, mungkin ada sesuatu yang mereka rasakan beda di sana. Karena ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan di sana. Nah, jadi dimanapun roh Tuhan, malaikat Tuhan, kuasa Tuhan itu selalu ada. Di tempat kita bekerja pun dia ada di sana. Bukan hanya ada di dalam rumah-rumah ibadah. Ya, nah itu yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Kita menjadi saksi dan terang Tuhan di sana. Dia orang datang juga bukan hanya sebatas karena mau menikmati kelapanya, tetapi mereka merasakan sesuatu, ada yang beda di sana. Walaupun mungkin terlihat, kok kelihatannya biasa aja ya Bapak dan Ibu ini, sederhana kemana-mana aja pakai sandal jepit, mungkin pakai motor ebrek-ebrek mungkin, kan begitu. Tapi orang akan merasakan ada sesuatu yang beda di sana. Merasakan ada kasih Tuhan Pak di sana melalui Bapak dan Ibu di sana. Dan juga ketika berjualan orang merasakan beda gitu. Kok ramah gitu kan, enggak jutek, enggak judes kan gitu Bu. Gitu cara kita melayani pembeli
yang datang. Jadi orang merasa betah di sana. Nah, jadi banyak hal yang membuat Tuhan itu menjadi senang. Menjadi senang, lalu Tuhan buka jalan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Mungkin Tuhan cukupkan, tambah-tambahkan, kasih bonus. Diperluas, diperbesar, buka cabang lagi. Bahkan ada karyawan di sana nanti. Mana tahu kita buka cabang di mana-mana, cara Tuhan, Pak ya. Kewalahan juga bapak dan ibu bekerja cuma 2 orang, artinya kan membutuhkan tenaga kerja yang banyak juga begitu. Kita nggak tahu cara-cara Tuhan. Lalu Tuhan kirimkan juga tambah-tambahkan pelanggan ke sana. Melebihi dari yang selama ini sudah ada, ditambahkan orang-orang baru, dikirim orang baru ke sana. Ngomong-ngomong tadi di awal kita belum sempat nanya ini. Kalau saya dengar dialeknya ibu ini Batak nih, Bu. Benar, Bu ya? Iya, Batak Karo. Oh, Batak Karo. Terus Sembiring. Sembiring. Iya, Batak tuh biasanya banyak marga, Bu ya. banyak. Selain apa Karo, apa yang lain, Bu, banyak. Tarigan, ginting, perangin angin, karo-karo. Oh iya, ini. Tapi suami Jawa campur Aceh. Oh, pantas juga dialeknya juga seperti Jawa gitu, luar biasa. Jarang, Bu. Biasanya kan Batak sama Batak gitu. Sekarang kolaborasi Batak sama Jawa. Iya. Ketemu jadi satu hati nih, Pak. Satu visi, Pak. Satu hati, satu tujuan. Bergandengan tangan, berdoa Tuhan hadir di sana. Amin. Tuhan jawab setiap doa Bapak dan Ibu. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sekalipun kita diperhadapkan mungkin banyak pergumulan, itu ujian aja Pak dalam hidup kita. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, tidak menyerah. Kira-kira ada yang mau disampaikan untuk menguatkan sebelum kita tutup? Menguatkan orang yang di luar sana. Ya mungkin banyaklah di luar sana yang usaha sama seperti Bapak dan Ibu. Bahkan ada yang jual pentol, bakso juga di luar sana. Pemulung, tukang beca, tukang ojek. Ya, yang penting jangan menyerah, Iya. percaya saja, lakukan saja sesuatu dengan ikhlas, tulus. Betul. Jangan khawatir, jangan takut, karena rezeki tidak tertukar. Rezeki itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Jadi rezeki kita, rezeki dia. Jangan kita takut. Yang penting walaupun dia berjualan kita sama bersebelahan, kalau Tuhan memberi rezeki kita utuh, ya tetap utuh. Amin. Yang penting percaya saja. Amin. Betul sekali. Jangan pernah menyerah ya. Buat kita yang mungkin kelihatannya sederhana, kecil-kecilan usaha kita, namun ketika kita menekuni, kita mengerjakan dengan hati, dari hati itu, Tuhan pasti tambah-tambahkan bonus itu, Tuhan sediakan. Ya, buktinya ini kan, tadinya ibu ngontrak terus, Iya. sampai dengan memiliki tempat tinggal, walaupun ya sampai hari ini pun terlihat sederhana, tapi kan itu hasil karya, hasil jerih payah kita, perjuangan kita, Pak. Cara kerja Tuhan. Hasil keringat kita melalui yang memang bekerja mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalamnya. Ada campur tangan di sana. Sekalipun gubuk pun, ya kalau namanya itu usaha kita sendiri, kita akan merasa tenang, nyaman. Ya kan Pak, begitu. Gimana Bu, ada pesan-pesan dan kesan yang mau Ibu sampaikan? Yang mau saya sampaikan hanya sekecil apapun usaha yang kita sedang geluti saat ini, jangan memandang kecilnya usaha pekerjaan kita, tapi pandanglah Tuhan kita yang besar, karena Tuhan sanggup menjadikan usaha yang kecil menjadi usaha yang besar. Dan seberat apapun saat ini beban yang kita pikul, ketika kita menyerah total kepada Tuhan dan berserah, bersyukur kepada Tuhan, Tuhanlah yang ambil alih semua setiap beban pergumulan kita, sehingga tiba pada waktunya Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru dan indah bagi kita. Amin. Setia dari perkara yang kecil itu, Tuhan pasti mempercayakan perkara yang besar melalui setiap doa dan iman Ibu di hadapan Tuhan. Iya, hanya itu saja Bu. Iya. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah mau berbagi, sharing untuk menguatkan kita semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam kasih kemanusiaan, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, selamat malam.
Ini kue apa ini Bu namanya? Apa namanya Bu? Black Forest, Ah. Black Forest apa Amanda itu. Saya suka kue-kue gini kalau nggak terlalu manis. Ya kayak gitu. Tapi kalau manis kayak macam bolu tuh kurang. Pas pertama ikut Tuhan dulu ya banyak sih suka duka yang kami alami. Terus saya nggak lama ikut Tuhan, saya divonis dokter kanker ganas, mium di mulut rahim, mium ada polip di mulut rahim, pendarahannya luar biasa, sampai saya pergi ke puskesmas itu pagi-pagi itu, terus dokternya bilang kalau enggak berhenti darahnya hari ini Bu, langsung bawa ke rumah sakit. Kebetulan hari itu hari Jumat, jadi kami langsung ke rumah sakit karena hari Jumat itu bawa ke UGD, datang kata UGD langsung aja ke poli katanya kayak gitu. Dari poli ke UGD dulu harus melalui prosedur dulu katanya kayak itu. Sampai ada keluarga di situ dipanggil, dibawanya langsung kursi roda, langsung dibawa diperiksa. Tapi walaupun diperiksa sampai rumah sakit itu, sampai pulang saya hari Sabtunya itu nggak ada dapat obat sama sekali. Tapi saya percaya aja sama Tuhan bahwasanya Tuhan itu Amin. luar biasa. Dan yang anehnya dulu itu kami sudah pulang ke rumah, kakak saya ini nggak ngasih tahu sama saya ini bahwa saya ini kena penyakit kanker ganas kayak gitu loh. Mereka itu takut kalau saya itu drop, kalau saya tahu Kaget. bahwa saya punya penyakit seperti itu. Jadi sudah pulang ke rumah saya ya seperti biasa mengerjakan kerjaan apa kayak itu saya kerjakan. Tapi sama suami saya mungkin dikasih tahu sama kakak-kakak saya. Terus itu datang bilang kakak saya ini, kamu itu nggak tahu sih kamu itu katanya. Mungkin kamu itu nggak kasih tahu sama dokter ini bahwa kamu itu punya penyakit seperti ini katanya gitu. Terus itu saya bilang, penyakit apa rupanya saya bilang. Kamu itu karena kakak saya ini sudah melihat saya ini dari ujung kaki sampai sepuping kuping kayak kapas putihnya, nggak punya darah lagi. Terus dia bilangnya, kamu itu divonis penyakit kanker ganas. Tapi saya bilang, masa saya punya penyakit seperti itu, saya aja kuat, nggak mungkin saya punya penyakit seperti itu, pikir saya. Saya bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan, saya percaya saya tidak akan punya penyakit apa-apa, bahkan dokter tidak akan pernah sekalipun mengoperasi saya, tapi Tuhanlah yang mengoperasi saya, Tuhanlah yang menyembuhkan saya bilang. Terus itu kata kakak saya, kamu harus ke dokter dulu dan kasih tahu kamu bahwa penyakit ini. Karena kakak saya ini nggak yakinnya dengan saya, sampai disuruhnya istri pendeta kami untuk menemani saya ke rumah sakit siaga pada saat itu. Terus itu saya kasih tahu sama dokternya, kalau nggak salah saya dulu itu dokternya Dokter Tobing. Terus itu dibilang saya Di mana itu Bu? Di Siaga, Banjar. di Banjar Iya. ini. Terus itu saya bilang dulu kayak gini, saya nggak kasih tahu dulu sama dokternya bahwasanya saya divonis dokter penyakit ini gitu. Saya ingin tahu apa pendapat dokter yang baru ini seperti itu. Jadi saya bilang, dokter, saya bilang kayak gitu, saya ini minta di USG, sebenarnya saya ini kena penyakit apa dokter, saya bilang. Terus dokternya bilang, ini ibu ini ada gumpalan darah sedikit aja di rahim, katanya seperti itu. Terus kayak gitu, tapi ibu berobat sekali dalam 1 minggu, nanti kesini, nanti saya kasih obat supaya gumpalan itu keluar, katanya kayak gitu. Terus udah seminggu sekali, 2 minggu sekali, sudah 2 minggu sekali, baru 3 minggu sekali. Ke-3 minggunya langsung saya bilang, bersorak saya, karena berangkat sama suami kan, langsung bilang, puji Tuhan saya sudah sembuh, saya bilang kayak gitu. Datang kata dokternya, Bu, jangan dulu senang, Ibu belum selesai, harus terus datang ke sini, kata dokternya. Tapi saya percaya dokter, saya sembuh, saya tidak punya penyakit apa-apa, saya bilang. Terus mulai dari situ saya nggak pernah lagi periksa, nggak pernah kontrol, dan obat yang dikasih itu pun nggak ada yang saya minum pada waktu itu. Tapi saya percaya kuasa Tuhan bekerja, dan ada
waktu itu juga pendeta muda yaitu Dr. Tony datang ke Banjarmasin ini. Saya minta didoakan juga sama dia waktu itu. Dautoni ya. Iya. Tahun berapa itu datang ke Banjar itu? Kalau nggak salah saya 2003. 2003. Oh Antara iya, iya. 2003 2000 Betul betul. 2003 lah, 2003 Iya, iya. 2004 lah itu. Jadi didoakan sama tim mereka itu, saya sampai menangis frustasi saya berapa kali. Terus gitu pulang ke rumah, dan hari Minggunya saya juga ke gereja, langsung didoakan juga sama pendeta Kaleb Sembiring. Terus Kaleb gitu, Sembiring. iya, Oh iya. pendeta Kaleb Sembiring almarhum, didoakan mereka juga saya. Terus saya percaya, Tuhan jangan permalukan saya. Tapi kalau saya disembuhkan oleh Tuhan, saya bilang, saya bersaksi, saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit seperti saya ini. Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Jadi kalau Tuhan itu yang menyembuhkan saya, omongan saya itu saya sampaikan sama orang-orang bahwa Tuhan saya itu Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Jadi melalui kesaksian saya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan disembuhkan. Itu waktu itu iman saya yang paling besar untuk supaya boleh saya bersaksi. Jadi puji Tuhan saya nggak sampai dioperasi, nggak sampai masuk rumah sakit, dan sampai sekarang sampai hari ini penyakit itu sudah hilang dan tidak akan pernah sekalipun lagi hinggap di dalam tubuh saya. Amin. Karena Tuhan yang bekerja. Pasti. Amin, amin. Luar biasa saksian. Terima kasih Ibu, saksian yang luar biasa.